Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil mengaku mau membuat sistem transportasi sungai di Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Pernyataan itu disampaikan Ridwan Kamil dalam debat Pilkada Jakarta yang digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 6 Oktober malam. Ridwan Kamil menyebut ada dua cara untuk mengatasi macet di Jakarta, yakni dengan menambah fasilitas transportasi umum dan mengurangi pergerakan di Jakarta. Dalam hal menambah fasilitas transportasi umum di Jakarta, Ridwan Kamil mengaku akan menghidupkan kembali sistem transportasi sungai, yakni riverway yang sempat mati di ibu kota, di mana nantinya akan ada perahu yang beroperasi di 13 sungai Jakarta. Namun ternyata transportasi sungai di Jakarta sudah pernah dicoba di era Joko Widodo atau Jokowi saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jokowi pernah meresmikan waterway pada 12 Februari 2013 untuk menghubungkan Marunda ke Muara Baru, Jakarta Utara. Namun demikian, proyek tersebut ternyata gagal dan tidak berjalan. Salah satu kesulitan transportasi air di Jakarta ialah karena debit sungai yang tidak selalu pasti. Sebabnya, debit air di Jakarta hanya bergantung pada sungai yang ada di Bogor, Jawa Barat, di mana ketika hujan dan kemarau, debit air sungai di Jakarta bisa turun sampai 50%. Padahal transportasi air dapat beroperasi jika debit air ketinggian minimal 3 meter. Sedangkan bila debit di bawah standar, maka kapal tidak dapat berjalan dengan baik. Di muatkompas.com, Pemprov DKI Jakarta menyediakan 2 kapal untuk sistem waterway Jakarta. Saat itu Pemprov DKI juga menggratiskan biaya perjalanan. Namun pada tahun 2017, sistem transportasi tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Marunda saat itu, Yasin Pasaribu, mengaku tidak tahu menau alasan berhenti beroperasinya waterway. Ia mengatakan ketika menduduki jabatan sebagai Kepala UPRS Marunda, fasilitas tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Cuma yang nggak ngurangi, tapi kalau nanti begitu peminatnya banyak itu baru namanya ngurangi. Sekali lagi ini perintisan. Biayanya besar loh Pak Jokowi. Banyak. Biayanya kan besar. Ini. Oh ini tidak beli apa? Hanya untuk yang namanya mengoperasionalkan sebuah kegiatan ya pasti ada biaya. Tapi nggak beli kapal, ini kapal yang ada kita pakai. Tidak beli kapal ini. Untuk digratiskan sampai kapan Pak? Ya perintisan, tahapan perintisan untuk pengenalan lah kita lihat. Kapan sampai kapan digratiskan? Kita lihat nanti sampai jalan kita lihat. Nah, jadi kita ini yang belum kan menjaga agar air itu terutama yang lewat sungai ya, menjaga agar Hah? Gimana? Udah? Pepetin. Nggak renang nggak apa-apa kok. Ikut aja renang. Sebagian pohon yang Ya. Kalau udah siap selesai baru nanti warga kita kumpulkan bagi. Nih gitu. Hah? Ya setelah diperbaiki, kan masih perlu perbaikan toh. Ya paling maksimal 3 bulan lah. Ya, yuk. Oh iya juga, kalau itu masih bisa diatasi lah kalau masalah sampah. Tetapi masalah kebutuhan pasar itu yang nggak bisa kita handle. Tapi kalau masalah sampah itu masalah teknis lah. Saya kira gampang menyelesaikan. Desainnya kayak apa gitu? Ya kan sudah ada semuanya kan di pola transportasi umum Jakarta kan sudah ada semuanya terkoneksi dengan yang di darat. Semuanya ada, hanya memang sekali lagi kebutuhan pasarnya seperti apa. Kan ini kan juga masalah membiasakan ya, budaya lewat darat kemudian ini budaya lewat air. Tidak mudah. Ini gimana Pak? Saya kira sama ya transportasi
transportasi darat dan laut itu, transportasi darat dan transportasi air itu sama saja. Hanya memang merubah kebiasaan dari budaya transportasi darat ke budaya transportasi air itu juga tidak mudah. Kalau kita lihat seperti tadi, sama sekali nggak ada macet, sama sekali nggak ada. Yang pertama, yang kedua juga cepat, lebih cepat ya karena nggak macet cepat. Saya kira ini sebuah alternatif pilihan yang kita berikan kepada masyarakat. Kalau nanti masyarakat menyambut dan menggunakan transportasi kapal ini dari Muara Baru Marunda, Marunda Muara Baru ya akan kita tambah lagi. Ya, mengatasi macet ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TBC Matupang, sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, nge-mall di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, nge-mallnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home, Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Baik, waktunya habis. Terima kasih.